Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Imelda Helsi MPD selaku dosen di kelas 4A. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teori belajar kognitivistik 2 fase belajar Robert M. Gagne. Selanjutnya langsung saja ya teman-teman, kita ke materinya. Yang pertama akan dibawakan oleh Dila. Boleh Dila? Biografi Robert M. Gagne. Lahir 1916 di North Andover, Amerika Serikat, wafat di tahun 2002. Belum. Lahir 1916 di North Andover, Amerika Serikat, wafat 2002. Beliau seorang psikolog pendidikan yang terkenal dengan teori belajar dan desain pembelajaran. Pendidikan yang pertama di AB dari Yale University 1937, yang kedua dari PhD psikologi dari Brown University. Beliau pernah mengajar di Connecticut College for Women. Yang kedua pernah belajar di Penn State University. Yang ketiga di Florida State University tahun 1949 sampai 1958 menjadi Direktur Perceptual and Motor Skill Laboratory di Angkatan Udara US, mengembangkan teori kondisional of learning. Karya terkenalnya The Condition of Learning 1965, yang kedua Principle of Instruction Design. Selanjutnya boleh dilanjut. Selanjutnya ada pada bagian ini kita akan bahas tentang pengertian belajar menurut Gagne ya teman-teman. Nah, menurut Gagne ini belajar itu bukan sekadar menerima informasi dari luar, tapi merupakan suatu proses internal yang terjadi dalam diri setiap individu. Nah, jadi ketika kita itu mendapatkan rangsangan dari lingkungan, misalnya dari guru, buku, atau pengalaman sehari-hari gitu. Nah, rangsangan tersebut akan diolah di dalam diri kita hingga akhirnya kita itu menghasilkan perubahan pengetahuan atau perilaku. Nah, dari proses belajar ini tidak terjadi begitu saja, tapi dipengaruhi oleh banyak faktor gitu. Nah, yang pertama itu ada pertumbuhan individu. Nah, artinya setiap orang memiliki tahap perkembangan yang berbeda, sehingga cara dan kemampuan belajarnya juga berbeda-beda. Nah, yang kedua adalah lingkungan, seperti lingkungan rumah, sekolah, sosial, bahkan kondisi geografis. Nah, lingkungan ini juga sangat berpengaruh gitu, karena menentukan pengalaman belajar seseorang. Misalnya, lingkungan yang mendukung akan membuat seseorang lebih mudah untuk belajar dan berkembang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa menurut Gagne, belajar itu adalah proses internal yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar dan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kondisi individu serta lingkungannya. Selanjutnya boleh di next oleh Putri. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 8 tipe belajar menurut Robert M. Gagne. Nah, yang pertama ada signal learning, yaitu belajar merespon suatu isyarat atau tanda secara otomatis. Nah, biasanya itu bersifat emosional dan tidak disadari. Nah, contohnya, seperti siswa yang merasa takut atau tegang setiap kali mendengar bel sekolah berbunyi keras. Nah, karena ia terbiasa dikaitkan dengan ujian dan responnya itu spontan dan emosional. Yang kedua ada stimulus respon learning, yaitu belajar memberikan respon tertentu terhadap stimulus tertentu, biasanya diperkuat dengan reward atau penguatan. Nah, contohnya, siswa yang mengangkat tangan setiap kali guru bertanya karena pernah diberi pujian atau nilai tambahan. Yang ketiga ada chaining atau rantai atau rangkaian, di mana belajar menghubungkan beberapa respon secara berurutan sehingga membentuk suatu rangkaian tindakan. Contohnya, siswa melakukan langkah-langkah praktikum kimia secara urut.
Yang pertama dengan menyiapkan alat, menuangkan larutan, lalu mengamati reaksi dan mencatat hasilnya. Selanjutnya ada verbalization atau asosiasi verbal, di mana belajar menggunakan kata-kata atau bahasa sehingga dapat memberikan respon verbal terhadap suatu stimulus. Contohnya itu ketika siswa menghafal rumus atau istilah seperti NaCl sama dengan natrium klorida. Nah, di mana itu menghubungkan kata dengan makna secara verbal. Yang kelima ada discrimination learning atau belajar membedakan. Itu merupakan kemampuan membedakan objek, konsep, atau stimulus yang berbeda di lingkungan. Contohnya, ketika siswa dapat membedakan antara larutan asam dan basa menggunakan indikator. Nah, yang keenam ada konsep learning, yaitu belajar konsep, di mana belajar memahami suatu konsep atau pengertian umum dari berbagai contoh yang ada. Contohnya, ketika siswa memahami konsep asam sebagai zat yang menghasilkan ion H+ dalam larutan. Nah, siswa di sini tidak hanya sekedar hafal tetapi paham makna dari asam tersebut. Yang ketujuh ada rule learning atau belajar kaidah atau aturan, yaitu belajar menggabungkan beberapa konsep sehingga membentuk suatu aturan atau prinsip. Contohnya, ketika siswa memahami aturan jika pH lebih kecil daripada 7, maka larutan bersifat asam, di mana itu menggabungkan beberapa konsep menjadi aturan. Yang kedelapan ada problem solving atau pemecahan masalah, yang yaitu tingkatan belajar paling kompleks dengan menggunakan berbagai konsep dan aturan untuk memecahkan suatu masalah. Contohnya, siswa menghitung pH suatu larutan dengan menggunakan rumus dan data yang diberikan. Nah, dengan ini, konsep dan aturan untuk menyelesaikan masalahnya itu ada. Selanjutnya dikembalikan lagi ke moderator. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Alia. Boleh, Alia? Baik, di sini Robert Mills Gagne membagi ada 8 fase belajar ya, yaitu fase eksternalnya. Nah, yang pertama itu fase motivasi, di mana siswa tentunya diberi dorongan untuk belajar. Yang kedua, fase pengenalan. Itu siswa memusatkan perhatian pada informasi yang penting gitu. Yang ketiga ada fase informasi, yaitu informasi yang telah disimpan dipanggil kembali. Yang keempat, fase penampilan, siswa menunjukkan hasil belajarnya. Kemudian yang kelima, fase perolehan, siswa menerima dan memahami informasi yang baru. Yang keenam ada fase retensi atau informasi disimpan dalam memori jangka panjang. Kemudian yang ketujuh, fase generalisasi ada menerapkan pengetahuan pada situasi baru. Dan yang terakhir, fase umpan balik atau siswa menerima evaluasi dari hasil belajar. Baik, dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wilda. Silakan, Saudari Wilda. Jadi di sini ada 4 fase belajar Gagne. Tentang fase internalnya, tadi sudah dijelaskan tentang fase eksternalnya. Kalau di sini fase internal itu ada 4 fase. Yang pertama ada fase penerimaan. Nah, pada tahap ini informasi itu mulai diterima melalui perhatian terhadap materi yang dijelaskan. Contohnya ketika guru menjelaskan materi kimia tentang reaksi kimia contohnya, nah lalu siswa itu memperhatikan penjelasan dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya yang kedua ada fase penyimpanan. Setelah informasi diterima, informasi tersebut disimpan dalam ingatan. Contohnya, siswa itu mulai mengingat konsep-konsep yang telah dijelaskan seperti pengertian reaksi kimia atau jenis-jenis reaksi. Dan yang ketiga ada fase penguasaan. Nah, pada tahap ini mulai terjadi perubahan kemampuan setelah belajar. Contohnya, siswa mulai memahami materi kimia yang dipelajari dan dapat mengikuti pembahasan soal yang diberikan. Dan yang terakhir ada fase pengungkapan kembali. Informasi yang telah disimpan dalam ingatan kemudian digunakan kembali saat diperlukan. Contohnya, siswa dapat menjawab pertanyaan, menjelaskan kembali materi kimia, atau mengerjakan soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Baik, mungkin sekian ya penjelasan dari kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh nanti tanya aja ke salah satu dari kita. Mungkin langsung next aja ke kesimpulan ya.
Baik, kesimpulan tentang materi yang kami bawakan ini, Robert Mills Gagne menyatakan bahwa belajar adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungan dan terjadi secara bertahap. Belajar terdiri dari 8 tipe belajar dari sederhana sampai kompleks, 8 fase eksternal, motivasi sampai umpan balik, kemudian 4 fase internal, menerima, menguasai, menyimpan, dan mengingat kembali. Mungkin intinya belajar melibatkan proses dari luar dan dalam diri individu yang menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian kita yang masih kurang. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.